Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldo Fikri Ardiansyah dari kelas 11 kelas berapa? 11406. Oh, ya 114A06 dan teman saya Novel Rizky Putra dari 114A06 juga. ingin mempresentasikan mengenai LAN, HAN, dan WAN. Di sini ada ringkasan komprehensif tentang tipe tiga jaringan utama LAN, MAN, dan WAN untuk membantu pelajar dan profesional TI memahami perbedaan, keunggulan, keterbatasan, serta kasus penggunaan praktis masing-masing. Deck ini menyajikan definisi, kelebihan, kekurangan, jenis, serta perbandingan langsung agar siap dipresentasikan atau dibaca sendiri. Kemudian yang pertama ada LAN, yaitu Local Area Network, yang dimana LAN ini adalah merupakan jaringan lokal yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti rumah, lab, atau kantor kecil. Biasanya dimiliki dan dikelola oleh satu organisasi, fokusnya pada throughput tinggi dan juga latensi yang rendah. Wired LAN menggunakan kabel Ethernet, stabil latensi rendah, ideal untuk server, workstation, dan perangkat yang butuh bandwidth konsisten. Kemudian ada juga wireless LAN, biasanya disingkat WLAN yang berbasis Wi-Fi. WLAN ini fleksibel untuk perangkat mobile, mudah disebarkan, namun sensitif terhadap interferensi dan kepadatan pengguna karena keterbatasan yang wireless. Ada juga kelebihan dari LAN berikut, yaitu kecepatan transfernya tinggi, kemudian biaya instalasinya dan pemeliharaannya relatif rendah, dan juga mudah dikelola dan diamankan. Kemudian kekurangan dari LAN ini adalah jangkauannya sangat terbatas, single point of failure yang dimana masalah server atau router dapat mengganggu, dan juga tidak cocok untuk menghubungkan lokasi yang berjauhan. Oke, selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN menghubungkan beberapa LAN dalam satu wilayah metropolitan, misalnya satu kota. Dirancang untuk jangkauan lebih luas daripada LAN, namun tetap berfokus pada performa dan throughput yang tinggi untuk skala kota. Contoh penggunaan: jaringan antar gedung kampus, koneksi antar kantor cabang di satu kota, atau infrastruktur layanan publik. Jenis MAN umumnya berbasis fiber optik atau kabel untuk throughput tinggi. Ada juga implementasi nirkabel seperti VMAX untuk area tertentu. Dan ada keunggulan yang pertama itu memungkinkan integrasi beberapa LAN dalam satu area kota, menyediakan bandwidth memadai untuk organisasi besar, kampus, pemerintah, dan mengurangi latensi antar site di wilayah yang sama. Untuk kekurangannya, biaya pembangunan dan pemeliharaan lebih tinggi daripada LAN, kemudian manajemen jaringan lebih kompleks seperti routing, QoS, dan SLA, dan yang terakhir membutuhkan infrastruktur fisik dan peralatan khusus. Selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network. WAN ini mencakup area yang sangat luas yang dimana bisa menjaring antar kota, negara, ataupun antar benua. Digunakan oleh penyedia layanan dan perusahaan multinasional untuk menghubungkan jaringan yang tersebar secara geografis. Internet adalah contoh WAN paling umum. WAN ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada leased line dan MPLS. Koneksi private berbiaya tinggi, memberikan SLA, keamanan, dan performa yang stabil untuk traffic perusahaan. Kemudian yang kedua ada VPN dan internet. VPN menyediakan koneksi aman melalui internet publik, ekonomis tetapi tergantung pada kualitas jalur publik dan enkripsi. Yang terakhir ada satelit, yaitu solusi untuk lokasi terpencil, jangkauan luas tapi latensi dan biayanya bisa menjadi masalah untuk aplikasi real time. Adapun kelebihannya yaitu jangkauan global menghubungi banyak lokasi, kemudian mendukung komunikasi dan pertukaran data lintas negara, dan kekurangannya adalah biaya instalasinya dan operasionalnya tinggi. Kecepatan dan latensinya bervariasi tergantung teknologi yang digunakan. Kemudian keamanan dan manajemennya jauh lebih kompleks.
Oke, dan selanjutnya ada perbandingan singkat antara LAN, MAN, dan WAN. Oke, yang pertama ada aspek jangkauan. Untuk LAN itu jangkauannya di area kecil seperti rumah atau kantor. Kemudian ada MAN, untuk MAN itu jangkauannya satu kota atau metropolitan. Dan yang terakhir itu WAN, itu jangkauannya global atau antar kota dan negara. Untuk aspek aspek kecepatan, yang pertama adalah LAN. Untuk aspek kecepatan untuk LAN itu sangat tinggi, dan MAN itu untuk MAN itu tinggi dan WAN itu lebih rendah dari LAN atau variabel. Untuk aspek biaya, yang pertama itu ada LAN, itu tergolong murah, dan untuk MAN itu sedang, dan WAN itu sangat mahal. Dan untuk selanjutnya aspek pengelolaan, untuk LAN itu mudah, untuk MAN cukup kompleks, dan WAN itu sangat kompleks. Untuk aspek contoh, yaitu yang untuk LAN itu seperti WiFi rumah atau lab sekolah, dan MAN itu untuk jaringan kampus atau antar gedung kota, dan yang terakhir untuk WAN itu internet, riset line, VPN, atau satelit. Oke, kesimpulan dari dan rekomendasi dari penjelasan kita tadi. Yang pertama, LAN pilih bila Anda jika membutuh jaringan cepat dan murah untuk area terbatas seperti kantor kecil, lab, dan juga rumah. Namun yang kedua ada MAN, pilih bila Anda perlu menghubungkan banyak LAN dalam satu kota atau kampus atau kantor cabang dengan performa yang tinggi. Dan yang ketiga ada WAN, pilih bila Anda butuh konektivitas lintas lokasi geografis besar, pertimbangkan biayanya, keamanannya, dan juga SLA-nya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami mengenai LAN, WAN, dan MAN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.